Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kemudian di tempat duduk siap gerak, berdoa mulai. Selesai. Untuk yang tidak hadir hari ini siapa? Hadir semua ya. Salam geografi. Salam dari bumi, salam untuk bumi, lestari Indonesiaku. Tepuk tangan. Coba dilihat, ada dua gambar di sini, gambar A dan gambar B. Ada yang bisa membandingkan perbedaan dari dua tempat ini? Kalau di gambar A ada gambarnya ada banyak pohon konifer yang berdaun jarum. Ya. Nah, kalau di B itu banyak lumut. Satunya banyak pohon konifer, walaupun keduanya ini sekilas sama ya, sekilas sama berada di daerah sekitar kutub, tapi memiliki perbedaan tadi seperti yang dijelaskan oleh Rahan. Nah, satu berdaun jarum, satu adalah berupa rumput-rumputan kecil dan juga ada lumut. Untuk tujuan dan indikator pembelajarannya, berikutnya saya akan tampilkan video. Silahkan disimak. Coba kalian perhatikan videonya. Kalian bisa lihat ada beberapa tanda-tanda atau ciri-ciri yang bisa kalian lihat dari video ini. Nah, dari video ini, coba ada yang bisa enggak menjelaskan bioma apa sih yang ada di video ini? Yang saya lihat itu seperti bioma sabana, karena di video tersebut bioma sabana memiliki beberapa pohon atau semak. Memiliki pohon atau semak yang kemudian diselimuti oleh pohon-pohon ya. Itu ciri-ciri dari bioma apa? Sabana. Oke, bioma sabana. Oke, tepuk tangan. Ini ada peta sebaran bioma di dunia. Kemudian di situ ada gambar-gambar biomanya. Ada berapa sih bioma itu? 7. Nah, coba yang bisa angkat tangan ya. Bioma tundra itu ada di sekitar mana saja? Menurut saya, bioma tundra itu ada di bagian utara dari benua Asia dan Eropa, yaitu tepatnya di semenanjung Siberia. Kemudian ada di bagian utara dari Kanada. Bagian utara Kanada, kemudian di bagian utara benua Eurasia. Tepuk tangan untuk di sini saya tampilkan ada dua permasalahan. Di gambar satu, ini ada grafik kaitannya dengan apa ini? Temperature change. Gambar yang kedua ini adalah perjalanan ataupun tahapan-tahapan dari fenomena yang ada di Kalimantan kaitannya dengan hutan dari tahun 1950 sampai 2020. Di situ ada perubahan tutupan lahan. Sekarang saya undi dulu yang masalah satu atau gambar satu. Coba ambil dua. Kelompok 1 dan kelompok 2 mendapatkan masalah yang pertama. Kemudian kelompok yang ketiga dan keempat nanti mendapatkan permasalahan di gambar 2. Saya akan sampaikan dulu untuk rubrik penilaiannya. Yang akan saya nilai nanti mulai dari individunya, yaitu kalian dalam individu, keterampilan menjawab pertanyaan, kemudian terampil dalam berkomunikasi dan terampil dalam menulis. Kemudian ada penilaian kelompok, mulai dari desain tampilan tugas, pencarian literatur. Kemudian nanti saya akan menilai solusi pemecahan masalahnya. Kemudian pengerjaan tugasnya tepat waktu atau tidak. Itu akan saya bagi dulu untuk LKPD-nya. Dan nanti kalian menganalisis faktor yang dapat mempengaruhi bioma yang tersaji pada gambar yang kalian dapatkan tadi secara undian. Kemudian analisislah jenis bioma apa saja yang terpengaruh akibat masalah tersebut beserta lokasinya. Dan nanti kalian tandai lokasinya pada peta yang dapat di-download pada link ini. Kemudian pertimbangkan solusi yang paling tepat untuk mengatasi permasalahan. Kemudian buatlah prediksi yang mungkin akan terjadi apabila solusi kalian diterapkan dan apabila solusi kalian tidak diterapkan. Boleh akses literatur dari buku, internet, LMS ya, atau catatan yang kalian miliki. Waktu mengerjakannya adalah 20 menit. Oke, 20 menit dimulai dari sekarang. Ini masalah yang menyebabkan ini. Ya, menurut kalian interpretasi kalian apa? Menurut kamu ini adalah masalah terkait faktor yang dapat mempengaruhi bioma. Ini masalah kita apa? Masalah ini data tentang masalah apa sih? Ya. Ini data tentang masalah apa sih? Bisa ya. Kemudian yang mana lagi? Oke. Nah. Untuk levelnya ada yang masing-masing ini atau satu ini? Oke. Nah, ini kan kaitannya
itu di koni sini. Jadi pertamanya berarti bisa dikelolongi merah-merah gitu ya. Kemudian nanti yang lainnya dikelolongi warna. Oke, pertama saya akan undi dulu kelompok 1 dan kelompok 2 ya. Mana yang akan presentasi ya? Kelompok 1 ya. Oke, berarti kelompok 2 nanti tidak presentasi. Oke, berikutnya kelompok 3 dan 4. Kelompok 3. Oke, jadi yang akan presentasi hari ini adalah kelompok 1 dan kelompok 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan hasil dari kerja kelompok kami, yaitu tentang temperature change atau perubahan temperatur. Dan ini ada berbagai dampak yang diakibatkan dari kenaikan suhu, misalnya dari 0 sampai 0, derajat itu efeknya bisa menyebabkan heat wave atau ocean warming. Ya, dari presentasi kelompok 1 ini mungkin ada yang di benak kalian mungkin masih terasa membingungkan atau mungkin kalian penasaran dengan sesuatu. Silakan bisa disampaikan ke kelompok 1. Jadi saya izin bertanya pada impact tadi, efeknya itu kan kalian sudah memprediksi untuk 100 tahun ke depan. Cara kalian memprediksi untuk 100 tahun ke depan itu gimana? Dan lalu solusi untuk misal efeknya itu parah itu bagaimana? Terima kasih. Jadi prediksi yang kita ambil itu dari kelanjutan yang sekarang yang sudah terjadi gitu. Kemungkinan jika hal ini terus terjadi tanpa ada solusi, nah kemungkinan ini terjadi. Oke, jadi menurut kelompok 1 adalah prediksinya itu berdasarkan kelanjutan dari apa yang terjadi sekarang, ya, yang terjadi sekarang berlanjut terakumulasi tahun demi tahun, gitu kan ya. Iya. Kemudian prediksi, yang namanya prediksi itu apakah harus tepat 100%? Tidak, yang penting kita menggunakan dasar ilmiah, ya kan? Nah, dari tahun ke tahun trennya seperti ini loh. Nah, maka kita bisa memprediksi, ya kan? 100 tahun ke depan apa yang akan terjadi dengan bioma tersebut. Oke, terima kasih atas pendapatnya dan pertanyaannya. Tepuk tangan untuk mereka semuanya. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan membawakan materi diskusi mengenai permasalahan hutan hujan tropis di Kalimantan. Selanjutnya ada peta persebaran tentang hutan hujan tropis. Mungkin ada yang membuat kalian penasaran dengan apa yang disampaikan oleh kelompok 3, atau mungkin kalian mengetahui sesuatu tapi belum mereka sampaikan. Kalian boleh juga menyampaikannya kepada mereka. Silakan. Izin bertanya, tadi di solusi ada mengurangi penebangan hutan untuk lahan pertanian. Nah, nanti lahan pertaniannya itu gimana? Saya izin menjawab. Mungkin nanti bisa pemerintah itu melakukan kebijakan yang dimana untuk membuat peralihan fungsi lahan di hutan Kalimantan itu sendiri itu dikurangi, dan nanti pemerintah bisa menyediakan lahan cadangan atau yang biasanya ada di daerah lain selain di hutannya itu. Jadi nanti antara hutan sama pertaniannya itu bisa berjalan. Jadi kalau suatu lahan hutan sudah terlanjur dibuat menjadi suatu perkebunan atau pertanian, ya, maka pelaku yang menyebabkan hutan itu berubah jadi perkebunan atau pertanian, dia harus menggantinya, ya, dia harus mengganti lahan seluas itu dengan kualitas yang sama untuk dijadikan hutan. Oke, terima kasih untuk pertanyaan dan jawabannya. Tepuk tangan untuk mereka semua. Demikian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, silakan kembali ke tempatnya. Berikutnya saya akan menilai pekerjaan kalian yang tadi belum presentasi, ya. Tolong dibuka PowerPoint-nya, saya akan menilai. Terus sudah kelompok 4, ya. Terus
Terus dari hasil penilaian saya terkait dengan pekerjaan kalian, maka saya sudah mendapatkan nilai untuk pekerjaan terbaik. Maka saya dapat ambil kesimpulan bahwa nilai yang terbaik adalah kelompok 4. Tepuk tangan untuk kelompok 4. Dari pembelajaran kita dari awal sampai akhir ya. Coba menurut Safrida, apa hal yang paling kamu ingat dari pembelajaran hari ini? Dari yang tadi sih tentang bioma Ya. kita kasih tahu perbedaan dari bioma tundra dengan bioma taiga atau bioma Sahara dengan bioma gurun gitu. Oke. Perbedaannya gitu. Safrida bisa mengetahui perbedaan dari bioma ya. Aurinka, apa sih yang paling kamu ingat dari pembelajaran kita hari ini? Kemudian dari Nabila apa? Membedakan satu bioma itu dilihat dari apa yang vegetasi yang mendominasinya, terus lalu faktor-faktor dari terbentuknya bioma itu. Kemudian dari Naura apa yang paling kamu ingat dari pembelajaran kita hari ini? Informasi baru ya Pak, karena itu kebakaran penghilangan hutan di Kalimantan tuh terus terjadi dari tahun ke tahun, dan juga ada perubahan suhu yang ekstrim sehingga kita tuh harus mengantisipasi itu. Kita dapat tarik kesimpulan bahwasanya kita hari ini bisa mempelajari atau kita dapat memahami faktor-faktor ya kan? Ya, faktor-faktor yang menyebabkan adanya bioma, kemudian faktor yang dapat menyebabkan bioma itu terganggu, ya kan? Kemudian kita dapat mengetahui, nah kalian semua dapat mengetahui perbedaan, ya, ciri-ciri antara bioma satu dengan bioma yang lain. Nah, itu yang dapat kita pelajari hari ini. Berikutnya kita akan melakukan evaluasi. Silakan buka WhatsApp group. Di situ ada link untuk kalian melakukan evaluasi. Dimulai dari sekarang, silakan dikerjakan. Silakan HP-nya disimpan. Waktu mengerjakan evaluasinya selesai, HP-nya disimpan dulu. Pertemuan yang kedua besok kita akan membahas tentang sebaran fauna yang ada di dunia. Apa hal yang paling kamu bisa pahami dari hari ini? Faktor-faktor dari bioma itu sendiri sih Pak. Faktor-faktor dari bioma. Terus yang mungkin kurang kamu pahami apa? Masih di karakteristik dari biomanya masih Karakteristiknya. dihafalkan. Oke. Untuk mengatasi hal yang mungkin belum kamu pahami, apa langkah kamu selanjutnya? Mungkin akan menggarisbesarkan apa sih perbedaan dari hal itu, jadi nanti bisa dipahami gitu. Dengan cara? Membuat grafik atau semacam ini. Oke. Sumbernya dari mana yang bisa kamu akses? Buku kalau ke internet. Buku atau internet ya? Oke. Jadi hal-hal yang mungkin belum kamu pahami atau belum kalian pahami, kalian nanti bisa memperdalam lagi ya di luar jam pelajaran. Bisa kalian bisa mengakses internet, kalian bisa mengakses media-media dari YouTube, kemudian kalian bisa membuka buku, ya kan? Karena ada buku di perpustakaan juga banyak buku. Kalian bisa menambah wawasan dari situ. Salam geografi. Salam dari bumi, salam untuk bumi, lestari Indonesiaku. Tepuk tangan. Ya, berikutnya silakan dipimpin doa untuk mengakhiri pembelajaran kita. Silakan ketua kelas. Di tempat duduk siap gerak. Berdoa mulai. Selesai. Beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih. Silakan boleh berkemas-kemas pulang. Terima kasih, Pak. Ya, sama-sama.